Manifestasi spesifik orang. Apa yang terjadi pada saat kamu memanifestasikan orang secara spesifik? Pada saat kamu memanifestasikan seseorang secara spesifik, kamu akan mengirim sinyal kepada orang itu melalui koneksi jiwa yang kalian punya. Makanya itu manifestasi ini hanya untuk bakal jadi lebih mudah kalau ada koneksi jiwa, ya. Jadi melalui koneksi jiwa ini nanti sinyal akan dikirimkan, nanti tahu-tahu orang yang kamu manifestasi itu akan kepikiran kamu. Oh, aku ngerasain energi manifestasi ini. Ya kalau kalian pernah ketemu, kalau dia tahu kamu, dia akan ingat. Oh, dulu kita pernah begini. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu kamu atau lupa kamu siapa, nanti dia akan teringat sesuatu yang nostalgic, yang bikin dia keingatan energinya kamu atau simbol-simbol yang ada di kamu. Nanti dia akan mengirim sinyal balik. Apakah dia juga menginginkan hal yang sama, hal yang kamu manifestasikan, atau dia punya ide lain? Ya, kalau diterima atau enggaknya nanti kamu bisa rasakan sendiri ketika sinyal itu kembali kepada kamu, ya. Nih, ini ada tiga yang bicara. Dari pengalaman saya ada 3 yang bicara ketika sinyal itu kembali ke kamu. Pertama, kalau bunyinya seperti ini, ya. Aku mikirin apa sih? Kok aku memanifestasikan dia? Dia kan terlalu baik buat aku. Aku gak pantas buat dia. Masa sih dia mau sama aku? Aku kan gini, jelek, miskin, gak punya apa-apa. Dia punya segalanya. Dia gak butuh aku buat bahagia. Nah, kalau hal-hal semacam ini yang muncul di kepala kamu, itu berarti kamu punya rasa takut. Ini harus kamu benahi. Karena kalau ini dibiarkan, yang ada, kamu menghalangi dirimu sendiri untuk memanifestasikan orang tersebut. Itu fear, ya. Nah, kalau bunyinya seperti ini. Aku kok khawatir, deg-degan, gak tenang, cemas, gugup gitu ya. Tapi aku yakin banget dia punya aku. Aku yakin banget dia milikku. Ya, dia harus jadi milikku. Pokoknya harus. Dia itu milik aku. Aku cuma bisa sama dia. Semacam itu ya. Tapi di sini khawatir banget. Di sini kayak gugup gitu, terus nggak tenang gitu, terus kayak panik mode on kayak gitu. Terus kayak apa ya? Kayak orang denial lah. Kayak kamu tahu kalau ini no, tapi kamu maksain jadi yes karena kamu kepentok faktor belief. Kamu harus percaya, kan katanya kamu harus percaya kalau manifestasi kamu akan berhasil. Makanya kamu mengabaikan suara hati kamu, dan ini yang membuat kamu gugup, ya. Ini namanya ego. Kalau bentuknya seperti ini namanya ego. Ego itu adalah ketika kamu memaksakan situasi jadi seperti yang kamu mau. Kalaupun terjadi sungguhan, ini jatuhnya akan jadi karmik. Karena yang terjadi adalah kamu tidak mendengarkan dia. Kamu ingin mengontrol dia. Akibatnya yang kamu rasakan adalah rindu. Kamu merindukan dia karena kamu kehilangan dia. Rindu ada 2 macam. Rindu yang pertama adalah kamu rindu karena kamu tahu dia gak ada di sisi kamu. Rindu yang kedua adalah kamu rindu karena kamu suka energi dia. Nah, kalau rindu karena kamu tahu dia gak ada di sisi kamu, rindu karena kamu tahu bahwa dia absen, dia gak ada, makanya kamu merasa kehilangan, ya. Ini namanya ego. Pada saat ini, kamu bukannya percaya, tapi kamu denial. Nah, oke, itu adalah ego, ya. Kalau bunyinya seperti ini nih, ya. Kalau bunyinya seperti ini, kamu merasa tenang, kamu merasa kalem, kamu merasa damai, dan kamu yakin semuanya akan baik-baik saja, ya. Terus kamu benar-benar percaya, dan kamu nggak takut untuk mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Faktanya bagaimana, kamu nggak takut, atau mungkin kamu takut tapi kamu tetap bertanya, kamu tetap ingin tahu berhasil apa enggak, iya atau enggak, walaupun kamu tahu kalau misalnya ditolak itu bisa menyakiti kamu, tapi kamu tetap ingin tahu yang kenyataannya itu seperti apa. Nah, ini namanya kamu sudah ada niat baik untuk
untuk menjadi jujur kepada dirimu sendiri. Nanti akan diberitahu kalau misalnya dia nggak suka sama kamu, nanti kamu akan tahu sendiri. Kamu ngeliat fotonya lalu kamu menangis. Kenapa aku mencintai kamu tapi aku tahu aku nggak bisa bersama kamu dan rasanya sakit sekali. Itu intuisi kamu bicara. Atau seperti ini, kamu ngeliat foto dia dan kamu merasa ada getaran dan kamu suka getaran itu. Kamu merasa nyaman dengan getaran itu dan kamu tahu ada sesuatu di sini. Ada sesuatu yang lebih dari hubungan yang biasa dan ini beda dari yang lainnya. Nah, ini intuisi kamu lagi bicara bahwa proposal kamu, manifestasi kamu ini diterima oleh dia dan sifatnya mutual. Kemudian, ketika sinyal balik itu sudah datang dan kamu tahu diterima atau tidak, ya, misalnya, katakanlah tidak diterima, kamu sakit hati, lalu kamu move on. Nanti hati kamu akan bicara. Kamu akan tahu sendiri. Ada yang lebih baik buat saya. Nanti kamu akan move on. Tapi kalau misalnya diterima, terus tapi kemudian dikatakan belum waktunya. Iya, tapi belum waktunya. Nanti kamu akan diberikan guidance, bimbingan. Karena kalau kamu kan memanifestasikan si Ono untuk jadi pasangan hidup dalam membina rumah tangga yang sehat. Ini kan berarti kedua belah pihak itu harus sudah siap untuk hubungan yang sehat. Jadi kalau masing-masing masih ada toxic, kalian harus membenahi ini dulu sebelum bertemu. Saya tahu ada beberapa orang yang punya ide. Sebaiknya kita dan pasangan kita itu sama-sama menderita sampai akhirnya kita bahagia bersama. Iya, ada yang berhasil. Dulu juga saya berpikir seperti itu. Mungkin ada orang yang takdirnya seperti itu ya, bersama-sama bahu-membahu dari situasi terpuruk sampai situasi yang baik. Ada. Tapi ada juga yang memang harus masing-masing dulu. Ada PR, ada luka batin yang harus dibenahi sendiri-sendiri. Ada juga luka batin yang bisa dibenahi bersama. Ini namanya fase healing, ya. Healing. Kalau kamu memang serius ingin memanifestasikan hubungan sehat bersama si Ono, ya, nanti kamu akan diberikan guidance apa saja yang harus kamu persiapkan untuk bertemu dengan dia. Nanti kamu akan dibanting, dibakar, dilempar ke jurang. Tujuannya bukan untuk menyiksa kamu, tapi tujuannya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam diri kamu. Biar kamu siap untuk hubungan yang sehat. Agar kamu belajar dari kesalahan. Biasanya ini ya, kalau healing seperti ini, nanti kamu akan dibimbing untuk keluar dari situasi karmik yang sedang kamu jalani. Makanya itu ini menyakitkan, apalagi kalau ini twin flame ya. Karmik yang harus kamu bersihkan itu banyak sekali. Jadi ingat, karmik fungsinya adalah untuk ujian. Jadi ini seperti perang. Kamu berhadapan dengan karmik itu kamu sedang berperang melawan egomu sendiri. Jadi termasuk rasa takut juga. Jadi kalau kamu sudah lulus karmik, nanti akan ditunjukkan lagi karma mana lagi yang harus kamu lewati. Kalau kamu lulus lagi, kamu akan ditunjukkan lagi. Berikutnya kamu lewati karma yang ini, sampai sudah lunas semua. Kamu siap bertemu dengan dia siap bertemu dengan kamu. Ketika kamu menyelesaikan satu karma, kamu akan memberikan energi kepada twin flame kamu. Ini karma yang ini aku sudah kelar. Dia otomatis juga akan terbantu. Ini yang namanya mirroring twin flame. Bukan berarti kamu angkat tangan kanan, dia juga angkat tangan kanan. Bukan berarti kamu makan lele, dia juga makan lele. Ya bukan seperti itu. Bisa kayak gitu, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika kamu healing, kamu membantu dia untuk healing juga. Ketika kamu keluar dari satu situasi karma, kamu membantu dia untuk keluar dari situasi karma. Nah, kira-kira seperti itu. Tentu saja nanti dalam perjalanan kamu kembali ke dia, ya, dalam perjalanan kamu menuju ke orang yang kamu manifestasikan ini, si Ono ini, ya, nanti kamu akan diuji oleh semesta. Ini orang emang beneran kepengen si Ono atau kepengen salah satu faktor yang ada di Ono.
gitu. Jadi misalnya kamu pingin si Ono karena dia ganteng, nanti kamu akan dikenalkan dengan karmik, misalnya seseorang gitu ya yang mukanya lebih ganteng daripada si Ono. Nanti akan dilihat kalau kamu kepincut, ya oke lah, nggak masalah. Berarti semesta memanfaatkan si Ono agar kamu ketemu dengan jodoh kamu yang sebenarnya kamu cari. Nah, kayak gitu ya. Bisa juga karena mungkin kamu tertarik dengan si Ono karena kamu yakin kamu bisa membina hubungan yang bahagia bersama dia. Jadinya kamu memanifestasikan dia. Nanti kamu akan dikenalkan oleh seorang soulmate. Dia biasanya ya soulmate lah, kan bahagia. Kamu akan dikenalkan dengan soulmate yang bisa membuat kamu berada dalam hubungan keluarga yang bahagia, sama seperti yang kamu bayangkan, tapi bukan si Ono. Nah, kalau ternyata itu yang kamu cari, ya kamu akan meninggalkan si Ono dan pergi bersama si soulmate ini. Kamu akan bertemu jodoh kamu yang sesungguhnya, yaitu si soulmate ini. Memanifestasikan si Ono untuk mendapatkan jodoh kamu yang sesungguhnya. Bisa seperti itu, tergantung pilihan kamu. Tapi kalau misalnya kamu disodorin yang lebih cakep, nggak mempan, karena kamu tetap ingin si Ono, terus kamu disuguhkan orang yang membawa energi sama, tapi nggak mempan juga, kamu saya tetap maunya si Ono, nanti dia akan skip, dia akan lewat ya. Seperti itu, ujiannya seperti itu. Ini bukan tujuannya untuk menjebak kamu, ini tujuannya untuk menguji kamu maunya apa. Kamu emang benar-benar pengen si Ono, atau karena kamu cuma pengen pacar yang rupawan, pacar yang gaya, atau pacar yang bisa membuat kamu bahagia. Seperti itu. Apapun pilihan kamu, misalnya kamu kepincut orang lain dalam perjalanan ke Ono, orang yang kamu manifestasikan, ya nggak apa-apa. Kalau emang itu pilihan kamu, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Mengenai si Ono yang kamu tinggalkan ini, nanti dia akan punya jodohnya sendiri kalau kamu nggak bersama dengan dia. Seperti itulah prosesnya. Nah, kalau misalnya kamu ngotot ya, disodorin si A nggak mempan, disodorin si B nggak mempan, kamu tetap ngotot pinginnya si Ono karena dia udah paket lengkap. Aku maunya dia, aku konsisten maunya dia. Oke. Be on your way, silahkan, ini jalannya ya. Tapi dalam perjalanan ini kan kita nggak tahu divine timingnya kapan. Jadi pada saat inilah kita dituntut untuk surrender atau let go. Itu maksudnya bukan memutuskan hubungan, melainkan menyerahkan semuanya ke tangan Yang Maha Kuasa, biar Tuhan bisa lebih mudah bekerja di balik layar untuk mempertemukan kalian pada waktu yang tepat. Nah, sementara menunggu, kan kita nggak tahu divine timingnya kapan ya. Sementara menunggu, yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan ya membenahi diri sendiri, mempersiapkan diri untuk hal yang kita manifestasikan ini. Termasuk diantaranya ya healing, membuat diri sendiri bahagia, nyari duit, atau ya lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Buatlah dirimu bahagia, terkoneksi dengan dirimu sendiri, lebih dekat dengan higher selfmu sendiri. Kalau yang kamu manifestasikan ini adalah twin flame, ya, sementara kamu menunggu divine timing dan let go, nanti suatu waktu kamu akan merasa kalau dia ada di sisi kamu. Misalnya kamu lagi mancing nih sendirian, tahu-tahu kamu ngerasa loh kayak ada dia ya di sebelah aku ya, terus dia kayak ngajak kamu ngobrol, ada ikan ini. Ntar akan terjadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang twin flame, perpisahan itu cuma ilusi. Kamu akan merasakan energi dia ada di area kamu.